Visi GBI Sentral Taman Ratu menjadi gereja yang menjangkau, memuridkan, dan mengutus orang bagi Kristus. Misi mengasihi Tuhan dan sesama mulai dari keluarga. Shalom, puji Tuhan, kita kembali lagi bersama di dalam ibadah live streaming GBI Sentral Taman Ratu pada hari ini Minggu 15 Agustus 2021. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima lawatan dan hadirat dari Tuhan. Sebelumnya, mari kita simak informasi gereja selama sepekan ke depan. Ibadah doa akan diadakan pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 pada pukul 7 malam via aplikasi Zoom. Link akan dibagikan di WA Group. Mari kita semua jemaat diundang untuk bersama-sama bersehati mendoakan pokok-pokok doa bagi gereja, bangsa, dan perkabaran Injil dimanapun berada. Mari kita bersama-sama bergabung di dalam doa fajar yang akan diadakan pada setiap hari Sabtu pada pukul 6 pagi lewat aplikasi Google Meet. Ibadah Kingdom Kids akan diadakan pada hari ini pada pukul 4 sore dan bagi setiap orang tua atau parents bisa membimbing anak-anaknya untuk ikut di dalam ibadah ini dan tumbuh bersama di dalam Tuhan. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun pada seminggu ke depan. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan semakin melimpah dan sempurna di dalam hidup kita semua. Jangan lupa sebelum ibadah berakhir, kita akan ada kuis kemerdekaan yang pastinya seru dan sangat menarik dengan hadiah-hadiah yang menarik. Karena itu, Bapak Ibu sekalian diharapkan untuk ikut serta berpartisipasi di dalam kuis kemerdekaan ini. Demikian Sentral Taman Ratu News pada hari ini. Saya Melinda Mayela mengucapkan selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan kita kembali bertemu dalam ibadah live streaming kali ini. Saya menyapa Bapak Ibu jemaat. Boleh menyapa jemaat-jemaat yang lain lewat kolom chat. Mari kita bersyukur untuk kasih setia Tuhan sepanjang hidup ini. Kita mau datang ke hadirat Tuhan dengan hati bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Naikkan sembah. Hanya
sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan ku sembah, Engkau Yesus, hanya Allah hidupku, tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau selamanya. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau ku sembah Engkau, ya Tuhan, Kau yang layak kami sembah. Allah hidupku, Yesus Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau Haleluya, selamanya kami menyembah, selamanya kami memuji-Mu. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak terima pujian dan sembah. Kami tinggikan Engkau Tuhan, haleluya. Mari sembah Dia, naikkan syukur, sebab Dia yang sempurna, tiada yang lain, hanya Dia. Yes Tuhan, Kau yang layak disembah. Oh, yes Tuhan, Kau yang layak Tuhan. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Kau Allah yang kudus, layak disembah, layaklah segala
Tuhan Kau telah melindungi kami sepanjang minggu ini ya Bapa. Tiba saatnya kami membawa hati kami, membawa pujian kami yang terbaik hanya untuk-Mu ya Bapa. Engkau yang urapi setiap kami ya Tuhan, dimanapun kami berada. Tuhan Engkau yang jamah Tuhan. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau yang memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Yesus, amin. Haleluya, tiba saatnya kita akan memuji nama Tuhan, memuliakan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah boleh bangkit berdiri, kita sama-sama menyembah Tuhan. Yes. Boleh tepuk tangan bersama-sama yang di rumah. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Haleluya. Kita percaya ada kuasa dalam nama Tuhan. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Mari sama-sama. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku, segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku, segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Raja. Engkau yang bermenang di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama. Ada kuasa dalam nama Yesus. Boleh kasih kemuliaan Bapak. Karena sebentar lagi kita akan merayakan kemerdekaan Indonesia, saya akan membawakan satu ayat untuk kita semuanya dari Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Amin.
Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur hari ini Kau berikan kesempatan kepada kami untuk belajar firman Tuhan bersama-sama. Ya, kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Pakai hamba-Mu yang kosong ini untuk menyampaikan kebenaran dari firman-Mu. Biarlah Engkau memberkati umat-Mu. Biarlah firman ini dapat memerdekakan kami semua yang mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Jemaat GBI Sentral Taman Ratu yang saya hormati. Terima kasih kesempatan yang diberikan Bapak Pendeta Rince Inhriwam dan Ibu Oktaria. Senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara semua, walaupun kita dibatasi oleh layar kaca. Tapi nggak apa-apa, nggak jadi masalah, karena Tuhan hadir di setiap rumah saudara dan saya. Tuhan hadir dimanapun. Jadi kita nggak jadi masalah, dimanapun kita berada, kita tetap bisa belajar firman Tuhan bersama-sama. Ya, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema yang diberikan kepada saya, kemerdekaan di dalam Kristus. Ya, pasti tidak jauh hubungannya adalah karena tanggal 17 Agustus kita akan mengalami kemerdekaan negara Indonesia. Ya, persoalannya adalah kenapa kemerdekaan itu terus kita rayakan, saudara? Karena penjajahan adalah sesuatu hal yang jahat, hal yang buruk, hal yang menjijikan sebenarnya, dan tidak layak bagi umat manusia. Di dalam penjajahan itu berkaitan dengan kesengsaraan, berkaitan dengan penderitaan, intimidasi, ketakutan hak hidup seseorang. Maka dari itu setiap bulan Agustus kita merayakan kemerdekaan negara kita. Nah, sekarang bagaimana kemerdekaan di dalam Kristus Yesus? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jadi sebelum kita dimerdekakan oleh Kristus, kita sebenarnya ada di dalam penjajahan, saudaraku. Kita ada dalam penjajahan dosa. Tetapi bagaimana kita bisa merdeka di dalam Kristus? Galatia 5 ayat 1 berkata, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau dikenakan perhambaan. Jadi yang tadinya kita merupakan hamba dosa, kita dijajah oleh dosa, kita perlu bersyukur. Karena bagaimana caranya kita bisa mengalami kemerdekaan dalam Kristus? Dalam Yohanes 8 ayat 36 saya akan bacakan. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Perkataan Yesus dalam ayat di atas terjadi apabila anak itu memerdekakan kamu, memiliki arti bahwa kemerdekaan yang kita terima bukan atas usaha kita, bukan atas jeripaya kita, tetapi itu pemberian Allah. Sebab Kristus yang memerdekakan saudara dan saya. Jadi hanya di dalam Kristus Yesus kita mengalami kemerdekaan yang sejati. Hanya di dalam Kristus Yesus kita mengalami kemenangan. Karena Dia memerdekakan kita dengan rela disalibkan di atas kayu salib. Jadi hanya di dalam Kristus kita bisa mengalami kemerdekaan yang sejati. Hanya di dalam Kristus kita mengalami kemerdekaan tersebut. Karena Kristus telah memerdekakan kita dengan darahnya yang mahal, dengan tebusannya di atas kayu salib, dan kebangkitannya yang menyempurnakan kemerdekaan saudara dan saya. Karena setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan mengalami kutuk, dosa, dan maut. Oleh sebab itu pada hari ini mari saya undang kita semua. Saya undang saudara dan saya undang saudara yang di rumah untuk kita menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan Tuhan kita. Berikan diri kita dimerdekakan oleh Kristus supaya kita dapat hidup dengan hidup yang berkemenangan. Jadi yang pertama saudara, bagaimana kita bisa mengalami kemerdekaan di dalam Kristus adalah pertama kita harus percaya dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Lalu yang kedua,
Setelah kita menjadi orang merdeka, apa yang harus kita lakukan? Setelah kita dimerdekakan oleh Kristus, apa yang kita berbuat? Roma 6 ayat 22 berkata, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Saudara, setelah kita dimerdekakan oleh Kristus, setelah kita mengalami kemerdekaan di dalam Kristus, ada perubahan hidup. Yang tadinya kita merupakan hamba dosa, udah berubah, kita jadi hamba Tuhan. Udah berubah, kita jadi hamba Kristus. Artinya ada perubahan hidup. Perubahan hidup juga menandai adanya perubahan tingkah laku. Di sini berkata, setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Setelah kita dimerdekakan oleh Kristus, sebagai bentuk ucapan syukur, kita membawa buah. Buah ini adalah manfaat. Jadi dimanapun kita berada, kita bermanfaat. Buah itu bisa dinikmati. Jadi ketika kita berada dimanapun kita berada, kita dapat dinikmati oleh orang lain dan sekitar kita. Amin. Saya yakin kita semua di sini siap untuk menjadi pribadi-pribadi yang berbuah bagi kemuliaan Allah. Amin. Jadi di dalam kemerdekaan pasti ada perubahan. Dan di dalam kekristenan, saudara, perubahan itu ditandai dengan bagaimana kita berbuah. Jadi merdeka itu pasti berubah dan merdeka itu pasti berbuah bagi kekristenan. Nah, buah seperti apa yang Tuhan mau kita hasilkan? Yang pertama, saudara, adalah buah pertobatan. Saya mencatat ada 4. Pertama, buah pertobatan. Ya, apa yang dimaksud dengan buah pertobatan? Buah pertobatan artinya kita sudah berubah dari sikap hati yang berdosa menjadi sikap hati yang bertobat. Yang tadinya kita bawa alkohol, sekarang kita bawanya Alkitab. Yang tadinya kita suka marah-marah, kita menjadi ramah-ramah satu dengan yang lain. Artinya ada perubahan gaya hidup, ada pertobatan di sana. Yang tadinya gossiper sekarang menjadi worshiper. Yang tadinya apa? Yang tadinya pendosa menjadi pendoa. Inilah buah pertobatan yang Tuhan mau kita hasilkan dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah buah karakter. Tuhan mau kita menghasilkan buah karakter setelah kita dimerdekakan dalam Kristus. Apa yang dimaksud dengan buah karakter? Hal ini tertulis jelas dalam Galatia 5 ayat yang 22 dan 23. Apa itu? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, dan seterusnya sampai penguasaan diri. Tuhan mau kita memiliki hal-hal itu dalam diri kita. Memang gak gampang, ngomongnya aja gampang, saudara. Tetapi prakteknya kita harus mengandalkan kekuatan Roh Kudus. Kita gak bisa sendiri, tetapi kita perlu tuntunan Tuhan. Jadi saudara, setelah kita dimerdekakan dalam Kristus, kita menjadi hamba Tuhan, menjadi hamba Kristus. Dan apa yang Tuhan mau kita miliki sebagai karakter adalah karakter ilahi yang terdapat dalam buah roh. Makanya tadi saya sebutkan bahwa kita perlu tuntunan roh untuk bisa menjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi setelah kemerdekaan, ada kesempatan untuk kita berkarya. Ada kesempatan untuk kita melakukan pembangunan. Seperti yang terjadi di Indonesia. Setelah merdeka, banyak terjadi pembangunan manusia. Terjadi pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya. Begitu pula dengan kekristenan. Ketika kita sudah dimerdekakan dalam Kristus, Tuhan mau kita berkarya. Maka buah berikutnya adalah buah karya.
Tuhan mau kita berkarya dengan potensi yang ada. Tuhan mau kita berkarya dengan talenta yang Tuhan sudah berikan kepada saudara dan saya. Amin. Mari kita maksimalkan apa yang ada dalam diri kita untuk kemuliaan Tuhan. Untuk jadi berkat bagi sesama. Untuk jadi berkat bagi orang lain. Bagi keluarga, bagi bangsa kita. Itu yang ketiga, saudara. Lalu berikutnya, saudara, adalah buah pelayanan. Tuhan mau kita melayaninya. Selain melayani, kita bisa melayani di dalam gereja maupun di luar gereja. Jadi nggak terbatas dalam gereja saja. Tetapi jangan bilang kamu melayani di luar gereja kalau kamu di dalam gereja saja nggak mau melayani. Ya, makanya saya mengundang setiap jemaat lokal yang belum melayani saat ini, daftarkan diri Anda kepada koordinator untuk memberi diri, memaksimalkan diri, membuat buah pelayanan. Tapi nggak sebatas pada pelayanan di gereja saja, kita juga bisa melayani di luar. Sebab kita adalah terang dan garam dunia. Tuhan mau kita berdampak bagi banyak orang. Itu buah yang terakhir, buah pelayanan. Ya, saudara, jadi kita sampai pada kesimpulan pada hari ini. Firman Tuhan pagi hari ini, saya nggak akan berpanjang lagi. Sudah cukup, saudara juga sudah mengerti, saya rasa. Ya, jadi apa yang harus kita lakukan setelah kita mengalami kemerdekaan dalam Kristus? Pertama, kita tahu bahwa Kristus sudah memerdekakan kita, makanya kita harus mengalami perubahan hidup. Di dalam perubahan, di dalam kekristenan artinya adalah harus ada buah yang dihasilkan. Buah apa saja, saudara, tadi? Buah pertobatan, buah karakter, buah pelayanan, dan juga buah karya. Ya, saya yakin kita semua siap untuk menghasilkan buah bagi kemuliaan Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, mari kita sama-sama tundukkan kepala kita mau berdoa dan mengucap syukur buat firman Tuhan yang sudah kita dengar pada pagi hari ini. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur pada pagi hari ini Engkau sudah menyampaikan firman-Mu yang singkat ini, Tuhan, bahwa Engkau sudah memberikan kami dari dosa, Tuhan, maka kami siap untuk menghasilkan buah bagi kemuliaan nama-Mu, Tuhan Yesus. Biarlah Engkau memakai kami semua yang sudah mengikuti ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, dan Engkau memberkati setiap kami juga yang melayani pada hari ini, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu. Kami mohon tuntunan-Mu supaya kami bisa terus menjadi hamba-hamba-Mu yang berkenan di hadapan-Mu, Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat firman-Mu pada hari ini. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya, dan salam kemerdekaan. Merdeka. Haleluya, terima kasih Tuhan. Mari kita akan masuk dalam doa syafaat, sekaligus akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini, kalau Engkau sudah memberkati ibadah kami dari awal sampai akhirnya ya Tuhan. Berdoa juga buat hamba-Mu yang sudah melayani kami dalam kebenaran firman Tuhan. Gideon Darwanto ya Tuhan, yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan pagi hari ini. Kau berkati hamba-Mu, biarlah Tuhan pakai dalam pelayanan, sehingga banyak jiwa dimenangkan bagi kerajaan Allah. Berkati juga Tuhan bagi anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang sudah melayani kami di pagi hari ini. Semua pemain musik, tim multimedia, sound system, WL Singer Tuhan yang sudah mengambil bagian hari ini, Tuhan yang mengurapi dan memberkati mereka. Memberkati juga seluruh pelayan-pelayan Tuhan, dan memberkati seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada, baik di rumah mereka masing-masing. Biarlah kasih Allah senantiasa menyertai mereka Tuhan, memberkati dalam segala usaha, pekerjaan dan pelayanan yang mereka lakukan Bapa. Kami juga berdoa buat pemilik restoran Bapak Ave dan Ibu Afung, Ibu Mira, seluruh karyawan yang bekerja di tempat ini Tuhan. Engkau memberkati restoran ini, memberkati ya Tuhan. Kami percaya kasih Allah senantiasa ada dalam hidup mereka. Kami berdoa juga Tuhan
buat bangsa dan negara kami Indonesia, pemerintah Indonesia yang saat ini sedang dalam menghadapi COVID-19 ini Tuhan. Kami percaya bahwa bangsa kami Engkau akan berkati sehingga boleh melewati krisis-krisis yang ada, sehingga situasi keadaan negara kami semakin baik, baik perekonomian negara kami juga Tuhan Engkau yang akan memberkati ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Kami doakan buat tim medis yang saat ini juga sedang melakukan tugas mereka di dalam melayani masyarakat yang terkena COVID-19 juga Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan yang memberkati setiap keluarga, para tim dokter, tim medis yang ada. Terpujilah Engkau buat selamanya Tuhan. Kami doakan juga vaksinasi yang sementara sedang dilakukan untuk masyarakat Tuhan yang memberkati, sehingga negara kami boleh mengalami kemenangan, negara kami boleh mengalami kebebasan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau buat selama-lamanya, dan kami akan mengakhiri ibadah kami di pagi hari ini. Mari Tuhan Engkau turunkan berkat-Mu, dan biarlah kasih karunia-Mu menyertai kami. Akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih-kekasih Tuhan, mari terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dalam kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, haleluya, amin. Shalom, selamat memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Mari kita sebagai umat yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan memaknai kemerdekaan itu dengan hidup yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab dalam hal iman dan bertanggung jawab dalam hal karya. Dalam hal iman berarti haruslah hidup kita menjadi berkat bagi orang lain dimanapun kita berada. Dan bertanggung jawab dalam karya berarti baiklah apapun yang kita kerjakan itu menjadi karya yang luar biasa, yang kembali lagi pada akhirnya bisa menjadi berkat bagi orang lain. Sekali lagi, selamat memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Tuhan memberkati. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Saya senang dengan lagu tersebut karena lagu tersebut selalu dikumandangkan ketika bangsa Indonesia memperingati hari kemerdekaannya. Apa arti kemerdekaan? Kemerdekaan artinya kita lepas dari penjajahan, juga lepas dari belenggu dosa sebagai pengikut Kristus. Saya sebagai warga negara Indonesia dan sebagai warga Kerajaan Allah memaknai kemerdekaan di dalam Kristus adalah kita terlepas dari ikatan belenggu dosa yang sudah ditebus oleh darah Kristus melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Itu pun belum cukup. Masih ada sesuatu yang harus kita lakukan, yaitu kita harus taat kepada Tuhan. Di dalam Galatia 5 ayat 13, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Jadi Anda dan saya sudah dipanggil untuk merdeka. Tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Jadi mari kita jangan menyia-nyiakan kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Tetapi apa yang diinginkan oleh Allah? Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebagai warga negara Indonesia dan warga Kerajaan Allah, mari kita memiliki kemerdekaan yang sejati. Dengan cara melakukan yang benar. Contohnya, sabar menghadapi masalah yang sedang terjadi. Peduli kepada orang lain. Menghargai dan menghormati orang lain. Dimanapun Anda dan saya ditempatkan oleh Allah. Mari kita sambut dan kita rayakan HUT
kemerdekaan RI yang ke-76. Walaupun situasi pandemik belum juga berlalu sampai saat ini, itu tidak menghalangi untuk kita merayakan walaupun sangat sederhana. Tetaplah kita semangat, berdampak bagi sesama, juga bangsa kita. Shalom Jemaat GB Sentral Taman Waktu dan HOG. Bersama saya Susei Dan saya Melinda. Kami akan memandu jemaat untuk mengikuti kuis ini untuk memeriahkan HUT Kemerdekaan Indonesia. Seluruh jemaat, baik yang di Taman Ratu maupun yang di HOG, diundang ikut berpartisipasi. Jangan terlewatkan ya. Ya betul, dan aku mau kasih tahu kuis ini itu ada dibagi jadi 3 kategori. Yang pertama itu kategori tebak gambar, yang kedua tebak lagu, yang ketiga tebak tokoh. Nah, masing-masing itu ada 3 pertanyaan. Nah, gimana cara jawabnya? Cara jawabnya itu nanti Bapak Ibu bisa langsung ketik di kolom live chat di bawah di YouTube ini. Bisa langsung ketik aja jawabannya. Tapi ada juga di masing-masing kategori itu ada 1 pertanyaan yang Bapak Ibu itu bisa kirim via WA chat ke saya, ke Melinda. Nomornya nih ada di bawah ini nih ya. Dicatat aja dulu supaya kalau Bapak Ibu ada yang mendengarkan tapi nggak live juga bisa ikutan kuisnya ini. Nah, ya terus rewardnya apa aja sih kuisnya? Susei? Oke. Untuk hadiahnya itu sangat menarik. Apa itu? Jadi hadiahnya itu bentuknya adalah voucher belanja elektrik ya, bisa dicairkan melalui uang digital, Dana, OVO, GoPay, atau kalau nggak punya aplikasi yang tadi saya sebutin, bisa dicairin lewat pulsa atau paket internet. Menarik bukan? Oh ya, ada satu lagi nih. Jadi kita punya souvenir untuk pemenang-pemenang yang sudah mendapatkan hadiah. Selain dapat hadiah, kita dapat souvenir juga yang menarik. Bener ya, Ci ya? Bagus banget pasti ya. Kita semua harus ikut nih. Harus dong. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita mau masuk ke kategori pertama, tebak gambar. Nah, ini aku akan kasih gambar. Bapak Ibu yang tahu ini gambar siapa, boleh langsung jawab. Nah, seperti ini gambarnya. Kalau ada yang udah tahu ini siapa, boleh langsung jawab. Tapi kalau ada yang belum tahu, aku mau kasih clue-nya. Beliau ini adalah tokoh pahlawan nasional. Pernah jadi wakil wali kota Batavia tahun 1929. Nah, kalau ada yang tahu, boleh jawab. Nah, terus Siapa ya? siapa nih? Baru kelihatan matanya satu doang. Kita buka gambar selanjutnya deh. Nah, Oke, untuk clue yang kedua ini, gambar yang sudah dibuka kedua ini, itu clue-nya namaku menjadi salah satu jalan protokol di Jakarta. Ayo, coba tebak. Pasti pada tahu. Pasti semua kan pernah ke jalan protokol nih. Coba salah satunya siapa tuh? Bisa lah, pastilah. Bisa. Nah, kalau misalnya ada yang belum tahu lagi, nih aku mau kasih lihat gambar terakhir nih. Nah, udah pada tahu belum? Kalau misalnya pada belum tahu, nih aku kasih clue-nya lagi nih. Ini pasti setiap orang pernah lihat, apalagi misalnya Bapak Ibu yang suka belanja nih. Kadang pasti suka ngelihat gambar ini tapi nggak nyadar gitu. Bahkan
suka nyimpen nih gambar ini nih di dompetnya. Pasti tahu deh siapa gitu. Ayo coba cari dulu di dompetnya Langsung ada cek nggak? Langsung cek ngecek di aja. dompet nih, Ci. Iya, langsung buka dompetnya nih, pasti ada nih. Nah, ayo Apalagi kalau cepetan tulis-tulis apalagi di kalau flashcard. tanggal tua nih, pasti ada nih. Nah, iya tanggal tua nih. Atau enggak yang abis dari parkiran nih pasti nyari-nyari nih. Oke, selanjutnya ya, Ci. Selanjutnya, Untuk buka gambar yang kedua. yang kedua. Nah, ini ada gambarnya nih. Wah, hanya terlihat giginya saja, Ci. Giginya dan bibirnya dan jidatnya ya. Tapi siapa tahu, ada yang tahu ya gambarnya ya. Kayaknya cewek deh ini ya. Giginya bagus Cewek soalnya. ya. Coba ada clue-nya nggak? Untuk clue-nya, jadi dari gambar ini, dia adalah politikus. Terus pernah jadi anggota DPR. Tapi banyak ya sih ya. Iya, banyak. Siapa, hayo? Ayo. Nah, ini aku kasih clue-nya selanjutnya deh nih ya, gambarnya nih. Ini udah pasti tahu deh nih. Nah ini mah udah khas banget nih. Yang sering nonton TV nih. Ini mah kecil nih. Kecil. Clue-nya itu dia adalah salah satu gubernur di salah satu provinsi di Jawa. Di Pulau Jawa. Di Pulau Yang Jawa. Yang suka main sosial media pasti tahu. Nah, iya. Karena beliau Pasti. sering muncul banget tuh. Betul, yang tua, yang muda, semua pasti tahu nih. Apalagi tuh ada khasnya tuh, Sei. Tuh rambutnya tuh warnanya putih. Warnanya putih, khas Warnanya banget putih. ya. Tuh khas banget. Nah, dijawab tuh. Ketik-ketik di live chat-nya, jangan lupa. Yang tahu langsung ketik di live chat-nya. Oke. Selanjutnya ya, Ci ya, untuk Nah, tebak iya, gambar yang selanjutnya. ketiga. Siap-siap, yang Selanjutnya belum kebagian. Ya, selanjutnya ini, jadi ini PR ya buat kita nih ya. Nanti yang tahu bisa kirim WA ke aku untuk jawabannya. Ini gambarnya, Khusus untuk yang gambar ketiga ini ya, Ci ya. iya, kirim WA. khusus yang ini. Supaya yang telat bisa ikutan juga. Nah, ini deh. Wow. Bukan suruh nyebutin nama-namanya loh, bukan. Kebanyakan. Nah, ini Kalau yang pakai baju kuning aja. yang paling tengah ya. Nah, kalau ini kita disuruh tebak, ini tanggal berapa? Tanggalnya lengkap, tanggal, bulan, tahun. Nah, ini clue-nya, ini tempatnya di teater. Nah, Di ada teater yang nih. inget nggak? Di teater. Nah, terus kalau misalnya pada belum tahu, nggak ingat, nih, kita kasih gambarnya lagi deh. Nah, terus. Clue-nya apa tuh. sih? Clue-nya yang pasti ini agak sudah lama ya fotonya ya, dan saya belum ada. Sepertinya ini adalah foto lama dari jemaat GBI Sentral Taman Ratu. Yang pasti Matthew masih kecil nih. Masih bocor Bener ya? nggak, Ci? Masih Iya, bocah, masih bener, bocah. bener. Bener Nah, kan? iya, Coba bener. ditebak dan diingat-ingat. Ini pasti bapak-bapak sama ibu-ibu ini yang ingat nih. Iya tuh ada anak-anak muda juga banyak tuh. Oh, banyak. Banyak. Nah, terus supaya kita lebih gampang lagi, ini tanggalnya itu tepat di hari kemerdekaan RI. Nah, tanggalnya tuh. Tapi tahunnya belum tahu nih tahunnya. Itu yang dijawab tuh. Tahun berapakah foto ini? Ini PR ya, coba cari-cari, tebak. Ya, oke. Oke, selanjutnya.
Oke, selanjutnya kita akan memasuki clue yang kedua. Kita memasuki kuis yang kedua, yaitu tebak lagu. Yeay. Oke, aku kasih clue-nya. Jadi, clue-nya untuk yang lagu yang pertama ini, lagunya itu bisa dibuat lagu nasional, terus bisa dibuat lagu rohani. Jadi dua-duanya bisa ditebak. Jadi adalah nanti kita tayangin satu musik, jadi kalian bisa dengerin. Nah, clue-nya itu tadi, lagunya itu bisa dibikin lagu rohani, yang satunya bisa dibikin lagu kebangsaan Indonesia. Oke, Jadi nadanya kalian sama ya. kalian dengerin ya. Dua-duanya ditebak judul lagunya, dua-duanya boleh, atau pilih salah satu juga boleh. Nah, kita lanjut yuk ke pertanyaan kedua di tebak lagu ini. Jadi nanti aku akan dengerin satu cuplikan lagu. Nanti Bapak Ibu bisa tebak nih ini lagu dari daerah mana. Dari daerah mana aja, nggak usah jawab judulnya. Jadi lagu dari provinsi mana. Oke, siap-siap ya, nanti aku akan puterin 2 kali ya, supaya Bapak Ibu bisa dengerin, bisa tahu ini lagu dari provinsi mana. Simak ya. Siap. Oke, untuk yang pertanyaan ketiga, masih tebak lagu. Jadi lagunya ini fill in the blank. Jadi bapak-bapak, ibu, saudara semuanya, teman-teman, nanti kita kasih lagu, terus di pertengahan lagu kita berhentikan. Nah, bapak, ibu, saudara semuanya isi kekosongan dari lagu tersebut. Gimana? Bisa kan? Nah, Bisa oke, dong, Ci. pasti. Oke. Kita tampilin ya. Nah, ini nih. Ya, itu tuh liriknya apa tuh? Boleh dijawab ya. Oh ya, tapi ini nanti kirimnya ke WA ke aku, bukan jawab di live chat-nya. Benar. Ya, jadi Bapak Ibu bisa nyari-nyari dulu nih. Cari-cari di mana kayak di Google liriknya. Oke. Bisa. Kita akan menuju ke pertanyaan selanjutnya di Tebak Tokoh. Yeay. Ya, pertanyaan pertama ini kita
diajak untuk menjawab siapakah aku. Nah, ini aku akan kasih emoknya ya. Nanti kita tebak ini siapa. Nah, coba dilihat dulu, dicerna dulu. Siapakah aku? Siapa nih? Ini siapa ya, Ci? Ini ada emot, ada sapi, kambing, ada duit. Ada duit. Nah, ini ceritanya nih ada ini ya, kayaknya orang kaya nih ya. Ada topi sultan, terus punya kambing, domba, banyak duit, terus tiba-tiba ada sesuatu nih, gitu. Terus orangnya kenapa tuh, Stay? Orangnya pingsan. Agak ya semacam itulah ya. Nah, terus kok ada orang lain tuh yang ngomong tuh. Ada orang yang ngomong, ada beberapa orang. Terus abis itu ada awan yang berhembus tuh, awannya berhembus ngomong. Nah, terus jadi sultan lagi nih. Jadi sultan lagi. Terus kambing dombanya jadi double tuh sih. Tadi satu. Jadi 2 kali lipat. Iya, jadi Sekarang 2 jadi kali 2. lipat. Nah, jadi aku kasih clue lagi ya, Ci ya, dari emot-emot ya ini. boleh. Jadi dia itu adalah satu tokoh Alkitab, dia yang kaya raya, memiliki kambing domba yang banyak, harta yang melimpah. Namun suatu ketika dia diuji oleh Tuhan, kemudian dia menjadi miskin, tapi dia tetap kembali ke Tuhan, dan kemudian Tuhan berbicara kepada dia, menghembuskan nafasnya, dan kembali lagi menjadi sultan, menjadi kaya raya, dan berkatnya jadi 2 kali lipat. Nah, agak susah sih ya kalau yang kayak gini ya, belum pada tahu juga kan. Tapi aku kasih satu lagi clue-nya. Jadi clue-nya ini clue yang kedua ini dia mengalami sakit kusta. Ayo coba tebak. Jadi udah ada gambaran nih, udah tahu nih. Kayaknya sering juga nih kita denger ceritanya. Kalau yang rajin ikut sekolah minggu pasti tahu ini, Ci. Iya. Oke. Silakan dikirim jawabannya. Silakan ketik di live chat-nya ya. Nah, selanjutnya. Oke. Untuk tebak tokoh yang pertama sudah selesai. Sekarang kita lanjut tebak tokoh yang kedua. Jadi, tokoh yang kedua ini adalah perempuan nih. Ayo, siap-siap. Pasti sudah ada di pikiran Bapak, Ibu, Saudara semuanya kan untuk tokoh yang kedua ini. Jadi, tokoh yang kedua ini dia adalah perempuan dan punya anak laki-laki yang semuanya meninggal. Terus, dia memiliki satu menantu yang setia sampai dia menemukan pasangannya kembali nih. Coba tebak siapa kira-kira? Ini juga kayaknya sering nih di cerita ini. Kayak aku tahu deh nih siapa nih. Ayo buat Bapak Ibu yang tahu langsung cepetan ketik di live chat-nya nih. Tuh udah banyak sih. Udah banyak banget tuh yang ketik tuh. Waduh. Udah berapa tuh? Udah ratusan kayaknya ya, ya. Iman kita. Ya, terus. Ketik. Oke, sudah cukup waktu. Nah, kita lanjut ke pertanyaan ketiga nih di tebak tokoh ini. Nah, ini pertanyaannya terakhir nih. Karena terakhir, ini spesial nih. Spesialnya ini, jadi ini jawabannya bisa kirim ke aku. Nah, ini nih sebenarnya agak sulit nih. Beneran, serius, agak sulit. Makanya hadiahnya juga tokcer pokoknya. Hadiahnya oke banget. Pokoknya nggak nyesel deh kalau misalnya bisa jawab pertanyaan ini. Nah, ini tebak tokoh juga, jadi nanti aku akan kasih kata-kata yang diacak.
kata-kata yang diajak, nanti Bapak Ibu yang tahu boleh jawab kirim ke aku. Nih ya, aku kasih lihat kata-katanya apa aja. Nah, ini nih. Nah, Apa tuh kira-kira tuh? Ini emang NHOUSP kalau yang langsung bisa, ini hebat banget ya pokoknya deh. Aduh, Ci, ini bikin kita berpikir ini Iya. berpikir keras nih. Kita harus berpikir keras nih. Coba. Nah, kalau gitu kita harus kasih clue nih, C, supaya juga orang-orang pada tahu nih. Nah, clue yang pertama ini agak umum sih ya. Ini adanya di Perjanjian Baru, tapi emang jarang disebut. Mungkin jarang ada yang tahu gitu. Nah, ini orang beragama Yahudi. Tuh. Kayaknya kalau belum ada gambaran, mungkin saya bisa kasih clue selanjutnya apa nih? Jadi, clue yang kedua, siap-siap pegang Alkitab. Aku akan kasih ayat Alkitabnya. Dia itu, satu tokoh ini ada di Kisah Para Rasul 6. Oke, Kisah Para Rasul 6 ya. Tuh, gampang kan? Udah tinggal baca kan? Gampang, coba lihat-lihat, cari-cari. Cari-cari di Kisah Para Rasul 6. Nah, supaya lebih gampang lagi nih, aku kasih clue-nya. Kalau dia ini adalah salah satu dari 7 diaken mula-mula. Nah, udah gampang tuh. Udah ayatnya dikasih, clue-nya udah menjurus, ya kan? Ya udah tinggal dicari aja itu. Gampang, dan hadiahnya juga pasti oke banget nih. Asli. Oke, boleh. Kalau ada yang mau catat dulu nggak apa-apa nih. Kata-katanya nih, soalnya aku mau tutup. Kalau udah dicatat, oke ya, aku tutup. Nah, jadi kuis kita udah sampai di pertanyaan ke-9 nih, Teh. Kita mau udahin nih. Aku yakin Bapak Ibu semua pada excited, pada mau untuk berpartisipasi. Jadi jangan Pasti lupa. dong. Iya, pastilah. Jadi jangan lupa buat tadi soal-soal yang jadi PR kita boleh dikirim ke aku. Nomornya aku sebutin lagi nih di bawah ini. Boleh dicatat ya. Ada di bawah ini. Di bawah ini nih. Nah, iya. Terus kita boleh kata-kata penutup. Boleh. Mencari peniti di dalam jerami. Cakep. Dari malam hingga pagi. Sudah habis waktu kita kali ini. Semoga bisa berjumpa lagi. Sekian dari kami. Tuhan Tuhan Yesus Yesus memberkati. Yeay.